saya perintahnya untuk sawah tidak bisa dikapling-kapling. Perintah dari saya masih mugemi itu. Boleh tanyakan. Saya pindah ke sini, terus menangani PTSL yang 2019 ya. Perintah saya tidak bisa. Harus satu yang tercantum di letter C. Siapa ibu dulu, setelah itu nanti prosesnya mungkin pendaratan. Tanah sawah bisa dipecah manakala warisan. Yang kopi kok kami sana jak lalai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, biar kita agak semangat karena para narasumber juga sudah ada di depan. Kita sekali lagi kasih aplaus untuk para narasumber yang hadir dan untuk kita semua. Bicara PTSL ini sebenarnya sebelumnya saya apresiasi, selamat buat Pak Bupati selaku Kepala BPN dan pemerintah yang program PTSL di 2020 sudah melewati targetnya. Wah, ini kan dari, kalau saya baca di beberapa media itu, dari target 25.000 bidang, tapi ternyata berhasil sampai 28.000 bidang. Jadi harus untuk, saya pikir ini pasti tidak hanya kerja dari BPN semata, tapi mesti ada dari, karena ada dari desa, ada dari pemerintah. Tugasnya bikin pergub, dan ya kalau tidak ada pergubnya juga tidak jalan, gitu ya Pak. Oh, tetap jalan. Karena instruksinya kalau saya baca di SKP itu Menteri, instruksinya gubernur atau bupati harus bikin pergub. Gitu. Makanya saya yakin kalau tidak ada pergub nggak jalan, meskipun itu program pusat. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa ternyata banyak masyarakat yang belum tahu. Terus apakah kalau saya baca di 2020 itu kan dari 28.000 bidang itu hanya 30 desa. Nah, apakah sementara di Kabupaten Tegal itu ada 287 desa dan kelurahan di mana pasti ada tanah yang belum tersertifikat. Nah, apakah kemudian ini masyarakat secara semata harus langsung ke desa, sementara desa itu tidak ada program PTSL-nya, atau memang diatur tahun ini hanya 30 desa, tahun besok hanya 15 tanah. Ini gimana? Mohon pencerahan atau penjelasan soal itu. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Moderator. Jadi berkaitan dengan desa peserta PTSL Pak, kalau tahun kemarin itu sebenarnya kita sudah mentargetkan sekitar 50 lebih Pak desa. Tetapi karena refocusing 50.000 desa. 50 desa. Ya, karena refocusing anggaran, maka kita ciutkan lagi seperti itu Pak. Ya. Dan yang kedua, bahwa ke depan mungkin desanya akan semakin fokus, jadi semakin sedikit, tapi nanti semua sertifikat harus ada di desa itu. Jadi harus terdaftar semua Pak, itu seperti itu. Seperti Cuklis yang baru ini mensyaratkan untuk desa-desa yang dulu, jadi PTSL itu kan pendaftaran tanah sistematis lengkap Pak. Artinya bahwa di desa itu harus didaftar secara lengkap, terpetakan, itu seperti itu, secara lengkap terpetakan. Jadi kemarin ada desa yang tertinggal, salah satu desa yang tertinggal, dia hanya ingin mengusulkan 60 bidang yang karena tahun kemarin itu belum terakomodir. Maka oleh kita coba beritahukan, Pak, tolong jangan cuma yang ini, tetapi juga yang belum diukur dan belum didaftar di desa tersebut, sehingga tidak hanya untuk mencukupi
restan mereka yang sudah bayar, mungkin seperti itu Pak. Nututi layangan pedot lah. Iya. Kalau bahasanya kita itu seperti itu. Jadi minta agar semua desa. Terus untuk tahun ini pun PTSL ini tata caranya harus diselesaikan satu desa lengkap dulu, nanti baru bisa kita upload lagi ke dashboard kita. Target desa berikutnya kita upload lagi. Tetapi target kita kan ada 4 tim Pak. Iya. Misalkan nanti satu tim menyelesaikan 2222. Jadi ini 8 desa ini harus selesai dulu Pak. Nah, beberapa desa yang ditunjuk antri dulu seperti itu. Kalau target di 2021 kan tadi, kalau 2020 itu sebenarnya 50 desa. Iya. Sementara baru 30 desa. Iya. Ada 20 desa yang dari target 2020. Kira-kira 20 desa ini masuk di 2021 enggak? Nah, yang jadi permasalahan sekarang checklistnya beda Pak. Checklistnya beda. Iya, checklistnya beda. Diperintahkan untuk desa-desa yang dulu sudah didaftar, tetapi sporadik, karena pada saat 2017-2018 itu kita kebetulan di Kabupaten Tegal itu belum sistematis, jadi belum satu desa penuh kayak gitu, sehingga ini 2021 kita suruh mengulangi desa yang dulu sudah daftar, misalkan yang 2020 ini yang dulu sudah daftar tetapi belum semuanya diukur, maka suruh diinventarisir, nanti diukur semua. Karena Pak Presiden menghendaki desa lengkap itu Pak. Dan nanti di 2025 sudah terpetakan semua. Sebenarnya kalau selaku kepala desa nggak usah khawatir, karena semuanya besok mau dimasuki program PTSL. Cuma masalahnya biasanya kan lopok nek 2024 2025 aku wis pensiun dari lurah. Nah, kan kayak gitu. Padahal itu nanti semua desa dimasuki, Pak, karena tidak boleh ada satu bidang tanah pun yang tidak terpetakan. Karena nanti akan digunakan sebagai penentu kebijakan yang namanya, jadi nanti dibentuk one map policy, satu peta se-Indonesia, dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Itu begitu Pak. Nah, soal ini Pak, soal kemudian tadi apakah kemudian yang menentukan PPN, sementara misalkan saya masyarakat, saya punya tanah dan pengen tersertifikat melalui program PTSL. Nah, itu persyaratan atau caranya gimana? Apakah kemudian harus lurahnya mengajukan? Kalau lurahnya tidak mengajukan, kamu nggak usah, kamu ikutnya agak kaya nih. Apakah PTSL ini bebas untuk orang baik yang kaya maupun yang tidak, asalkan tanah itu belum ada sertifikat, atau gimana Pak? Ya, PTSL untuk yang kaya dan miskin di semua desa nantinya. Makanya saya katakan tidak perlu khawatir. Maksudnya nyong disit, orang perlu. Besok itu semua desa akan kita sisir Pak, seperti itu. Cuma karena sekarang checklistnya itu untuk yang dulu sudah didaftar tapi belum satu desa lengkap, itu diulangi lagi nanti di 2021. Artinya ada target sampai tahun berapa? 2025 Pak Presiden itu. Kalau 2021 belum masuk, 2022 berarti masih ada. Iya, 2023, 2024, 2025 masih ada Pak. Itu seperti itu. Ya, terus persyaratan lain nggak? Ini kan masalah kan kita nggak tahu. Jadi yang pertama itu yang menentukan untuk checklist yang baru ini kita Pak. Di antaranya itu tadi mengulang yang belum sertifikat. Itu kayak gitu. Terus mengulang yang belum terpetakan semua, belum diukur semua satu desa. Itu juga nanti akan kita ulang Pak. Itu yang seperti itu tetap akan kita ulang, karena diinginkan di seluruh Indonesia itu semua tanah mempunyai NIB, nomor identifikasi bidang, sehingga titik koordinatnya kalau dilihat di bumi, kan kita melalui satelit itu ada Google Earth Pak, kita ada aplikasi Google Earth. Nah itu ada titik koordinatnya. Nah titik koordinat itu diperoleh, nanti dicatat dengan NIB, nomor identifikasi bidang. Sehingga kalau nanti
perda tata ruang sudah ada, nanti kita keinginan dari BPN itu kita buka bahwa setiap investor itu sudah tahu bahwa oh ini kawasan industri dalam titik koordinat sekian masih bisa digunakan untuk investasi seperti itu Pak. Itu jadi ada informasi pertanahannya yang bisa digunakan oleh investor dan itu diharapkan 2025 kita selesaikan. Itu seperti sampai 2025. Iya Pak. Sementara ini 2017 sampai 2020 ada nggak kendala yang dari BPN? Gitu? Iya. Kalau pengalaman saya Pak, tidak hanya di sini, kendala yang ada itu biasanya terus terang aja soal biaya. Ini memang biaya. Biaya ini pro kontra. Jadi sebelum adanya SKB 3 Menteri itu lagi malah ada yang kena OTT, ada yang gitu. Setelah SKB 3 Menteri, saya waktu itu kalau nggak salah masih di Banyumas, saya konsultasi ke Pak Bupati, saya katakan bahwa Pak ini ada kewajiban dari Pemda. Satu, kewajibannya menganggarkan dalam APBD tentang biaya persiapan. Di SKB 3 Menteri itu kan ada tuh. Yang untuk Jawa Bali itu 150.000. Itu menganggarkan. Terus memberikan keringanan atau penghapusan BPHTB. Itu seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Dan di klausula bawahnya itu manakala tidak bisa dibiayai oleh APBD, maka Bupati membuat perbuk dan biaya dibebankan kepada masyarakat. Itu seperti itu. Biaya dibebankan kepada masyarakat dengan perbuk yang dibuat oleh Bupati manakala tidak bisa menganggarkan dalam APBD. Terus tugas dari BPN apa? Yang melaksanakan pendaftaran tanahnya. Tugas dari Pemda mengawasi kegiatan ini. Terus tugas dari Kementerian Desa Tertinggal melakukan sosialisasi diantaranya kepada desa-desa juga yang menyangkut biaya. Nah, berdasarkan perbuk yang ada di kita, itu biaya yang ada memang 150.000. Dan saya sebelum PTSL dimulai, saya akan selalu buat surat edaran kepada desa-desa peserta bahwa dilarang memberikan fasilitas dalam bentuk apapun kepada petugas BPN. Itu seperti itu. Karena pengalaman saya dulu waktu Prona di Kulon Progo, kita itu diadakan OTT, Pak. Nah, tetapi dengan surat itu kita lepas seperti itu. BPN lepas dan kita sudah memberikan warning untuk tidak memberikan itu di desanya apa itu kelompok Kerembangan apa itu. Nah, itu baik nanti biar kita coba diskusi dengan teman-teman yang lain juga. Tapi sebelum ke Mas Mulyanto atau ke Pak Dadang, 28.000 bidang ini sampai hari ini sudah sertifikatnya sudah sampai ke masyarakat? Sudah Pak. Mas Irfan sudah ya diserahkan semua ya. Oke. Ya. Kasih aplaus untuk BPN bahwa tahun ini sertifikat sudah sampai ke masyarakat. Baik, sementara itu ya Pak, nanti kita coba diskusi ngobrol lagi. Mungkin setelah Pak Batin ke Pak Mul ini. Karena kan saya yakin BPN tidak bakalan kerja sendirian tanpa kepala desa. Saya juga terima kasih Pak kepada desa-desa yang kooperatif sudah menyelesaikan dengan baik dan cepat PTSL di tahun 2020. Karena kita pada tanggal 20 bulan 9 tahun 2020 sudah selesai Pak secara pembukuan. Jadi tinggal cetak semua. Ini karena desanya cepat, gitu, kooperatif cepat. Ya. Baik, kasih atas untuk Pak Batin atas penjelasan tentang PTSL untuk kita semua juga. Kita coba ke Pak Mul. Tadi sudah banyak diterangkan oleh Pak Batin bahwa ternyata kepengennya kepala desa cepat karena mumpung masih murah.
Apalagi saya yakin kepanitiaannya sangat senang ketika masyarakatnya sertifikat dengan biaya yang sangat murah. Tapi yang saya ingin tahu Mas, sebenarnya ketika itu tadi berbutnya 150, di bawah itu ada kendala enggak? Oke, terima kasih Mas Fadil sebagai moderator. Terima kasih Pak Fadil dan Pak Dadang dan teman-teman yang hadir. Sangat menarik sekali. Kebetulan di desa saya juga sudah pernah mengajukan Pak Fadil 2021 ini? 2018. Itu 2018? Ya, ada 1.100 bidang ya. Alhamdulillah hampir 98% jadi Pak. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Fadil itu memang benar sesuai dengan mekanisme dan aturan. Namun saya juga kepengen ada keterbukaan untuk teman-teman Kades Kabupaten Tegal tadi dimulai dari untuk sistematis dari kuota ya, atau beberapa desa yang masih belum tersertifikatkan nanti akan diulang kembali lagi di tahun berikutnya karena program ini tentunya tidak akan berakhir sebelum selesai mungkin. Kendala yang ada di lapangan seperti ini Pak. Jadi banyak teman-teman Kades yang melaksanakan KKSL ini banyak yang tersandung permasalahan di APH. Terjerat hukum. Terjerat hukum. Satu, koordinasi antara desa dan PPN yang jelas itu selalu. Namun ada kebuntuan di teman-teman Kades. Ketika anggaran yang tidak tercukupi berdasarkan SKD 3 Menteri itu Pak, yang 150.000 untuk tahun 2020. Saya yakin biaya persiapan dan pelaksanaan karena dari BPN sendiri sebelum melakukan pengukuran dari BPN itu desa itu melakukan pengukuran terlebih dahulu Mas untuk mengajukan isi luas di tanah tersebut. Jadi pengukuran berarti dua kali dari dua kali iya. Dari BPN. Selanjutnya permasalahan yang sudah dijalani juga itu sebenarnya itu yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu kaitan dengan luas tanah. Hasil dari sertifikat itu sendiri, misalnya banyak yang terjadi ya karena saya itu ada 1.100 bidang yang kemarin mencatat itu saya mengalami permasalahan Pak, yaitu di luas luas iya. Nah di luas ini taruhlah tanah 1 hektar itu yang termuat di sertifikat hanya taruhlah 8.000 sekian meter. Nah karena di situ sudah terletak titik koordinat, itu muncul lagi disertifikatkan lagi itu tidak bisa. Itu sebagai permasalahan. Artinya tanah itu sisanya berarti tanpa tuan. Iya bukan tanpa tuan, sebenarnya ya bertuan karena di letter saya itu 10.000 meter. Setelah diajukan dari pemerintah desa mengajukan juga 10.000 meter, setelah terbit sertifikat adalah kurang dari 10.000. Ya itu mohon kiranya ke depan karena kebutuhan masyarakat ini juga harus dikaji Pak dari kekurangan ini ya. Karena sangat dirugikan sekali apabila hanya sisanya itu hanya misalnya 30 meter, 40 meter itu tidak mungkin akan disertifikatkan kembali. Dan ini sampai 1.000. Ya lebih, bahkan lebih. Contoh itu saya ada juga ya. Yeah.
11.000 itu hanya yang muncul atau yang jadi itu di luas itu hanya 9.000 sekian. Nah, saya masukkan lagi di situ, itu tertolak. Yang sisanya saya masukkan lagi untuk ke PTSL tahun berikutnya. Itu tertolak karena di situ sudah titik koordinatnya. Titik koordinatnya itu sudah tanah tersebut sudah bersertifikat. Padahal sertifikat baru 9.000 misalnya. Iya. Tapi di letter C di letter C itu ada 10.000. 10.000. Dalam pengukuran ini itu sudah benar, Pak. Kadang ada yang lebih. Kadang ada yang lebih dari 11.000 itu setelah diukur manual itu ada 11.000 lebih. Namun kami dari desa dan teman-teman desa pun tidak berani menambahi luas tanah tersebut lebih dari letter C. Ya, itu berarti salah satu kasus soal luasan tanah. Ya, itu saya rasa itu banyak sekali. Coba itu nanti dicek karena apa? Aduan-aduan dari masyarakat ke pemerintahan desa. Itu yang pertama itu masalah luas tanah tersebut. Bukan masalah biaya. Karena setelah bersertifikat ini merasa kehilangan tanah. Tanahnya semakin menyempit gitu. Tanahnya semakin menyempit. Ya. Selanjutnya kaitan yang tadi banyak yang menyandung ke teman-teman kepala desa. Karena mohon izin Pak Fadil, kita itu kepengen tahu sih ya, anggaran yang dikeluarkan dari BPN untuk kepala desa dan satu laginya itu apa Pak? Yang untuk pemerintah desa itu per bidangnya berapa? Itu jadi biar nanti kita hitung-hitungannya pas Mas. Ya. Teman-teman kepala desa juga saya sendiri Mas, terakhir kok dapat duit gitu loh. Saya dikasih. Itu sekitar berapa lah udah lupa ya. Nominalnya cukup lumayan. Namun di sini ya tidak tahu yang satu bidang jatah untuk kepala desa itu berapa ya. Dan untuk satunya lagi perangkat desa, ya, satunya itu kalau nggak salah itu ada yang untuk perangkat desa itu, ya. Itu per bidangnya berapa? Nah, karena anggarannya 150.000 itu dipaksakan itu tidak jadi. 150.000 kalau dipaksakan tidak jadi maksudnya gimana? Tidak cukup Mas, tidak cukup untuk biaya operasional di pemerintahan desa karena apa? Tidak hanya satu kali kerja. Kita itu perlu mengadakan panitia di desa untuk mengerjakan berkas. Sepanjang yang Mas Mun ketahui banyak kepala desa yang terjerat hukum itu karena meminta biaya kepada masyarakat itu tidak ada standarnya. Berdasarkan biasanya hanya dimusdaskan. Nah, musdas ini tidak mempunyai payung hukum. Padahal artinya kenaikan dari 150 menjadi misalnya lebih 400 sampai 500 itu sebenarnya sudah dimusdaskan. Nah, namun di sini kelemahan kepala desa musdas ini ya, itu tidak mempunyai untuk diimplementasikan ke peraturan di atasnya itu mentok. Ya. Apalagi setelah munculnya SKP 3 Menteri itu yang membatasi biaya hanya 150 untuk wilayah Jawa. Kalau misalnya seperti itu Jawa Bali. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang di 2021 apakah sudah ada edaran dari Kementerian lagi? Mohon maaf, nanti ditambahi. Ya, dengan perubahan di materai ini. Ya, materai ini apakah yang 10.000 nantinya sudah bisa akan ditetapkan ya, untuk sebagai dasar pembelian atau pelepasan hak di situ, itu jelas akan membawa itu lagi Pak. Jadi kiranya biar bela nanti ya, di tahun 2020 kemarin ya,
peraturan bupati itu agak lambat karena kan nanti lebih teknisnya dijelaskan sama Pak Asisten pas kebetulan dulu ikut rapat ya Pak Dadan untuk BPSS ini. Yang jelas itu banyak permasalahan-permasalahan yang sampai sekarang Pak, teman-teman kepala desa itu masih berurusan dengan APH karena tidak ada yang memayungi. Dulu sebelum 2018 tidak ada. Akhirnya desa itu merasa bahwa 150.000 itu sudah cukup gitu. Tapi kan itu ada SKB-nya segitu. SKB-nya 150.000. Nah makanya apalagi ada sesuatu yang diberikan kepada kepala desa oleh PPN. Nah, itu tidak ada kejelasannya. Ya, tahunnya saya dikasih uang setelah Oleh dari BPN. Dari BPN itu jumlahnya agak lumayan lah. Kalau nggak salah itu sekitar berapa lah gitu. jutaan lah ya. Iya jutaan. Nah, itu pengen saya tahu. Terima duit sendiri lupa tapi ya. Iya karena tidak ada ketetapan per bidangnya itu dapatnya berapa desa. Satu bidang. Satu bidang. Tapi yang bidang nggak tahu, tapi tahu satu pemberian uang itu terakhiran semuanya gitu ya. Iya betul. Puluhan juta gitu. Puluhan juta. Nah, saya harap ada ketentuan dari BPN. Kalau misalnya per bidang untuk desa 10.000 itu jadi ada kejelasan. Ada kejelasan. Jadi nanti kepala desa itu kerja juga akan lebih semangat dan tidak ada lagi tambahan-tambahan pungutan-pungutan kepada para pemohon atau para masyarakat itu. Jadi aslinya kalau ternyata kepala desa salah satu perangkat itu juga dapat uang dari BPN, saya pikir kalau mau bersosial tinggi nggak usah nambah, nanti yang rapat-rapat uang ini harus ahli desa berarti ya? Bisa. Iya, makanya kan cuma juga keluarnya terakhir yang kepala desa nggak tahu. Iya. Karena gini Mas Faktor, jadi keterbukaan ya biar teman-teman kepala desa ke depan itu tidak ada yang tersandung permasalahan dalam menjalankan program ini, karena program ini saya anggap itu program yang sangat memasyarakat lagi, sangat bijak sekali. Ya, mengingat juga peraturan pertanahan itu dari setelah 97 ke sini itu tidak bisa menambahkan nama di selagnya. Jadi memang harus bersertifikat. Masyarakat Kabupaten Tegal itu masih banyak juga yang melakukan jual beli di bawah tangan sampai sekarang. Jual beli bawah tangan. Di bawah tangan. Ya. Dan juga banyak tanah negara atau tanah yang tidak bertuan ya itu penguasaannya lebih dari 20 tahun. Ya. Itu juga mengalami kendala. Sebenarnya itu banyak di Kabupaten Tegal. Nah, contoh misalnya gini, kali itu tidak ada arahnya. Kali ini sangat sering geser-geser, Mas Fatul. Ya. Ya. Sebenarnya tanah ini juga sudah tanah mereka, karena tanah yang sah milik mereka itu sekarang dijadikan kali. Nah, kali ini dulunya memang kali. Tapi sungainya menggeser. Sungainya masuk ke tanah ini, nah akhirnya pemilik tanah yang sekarang dijadikan sungai itu menggarap sungai tersebut. Istilahnya atau ganti lah. Iya. Nah di situ pemerintah desa itu tidak berani. Nah jadi nanti mohon solusi untuk kepala pertanahan. Bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang baik. Oke, Bang, ternyata banyak sekali kendala dan masalah. Nanti akan ditangani Pak Fadil. Tapi sebelum ke Pak Fadil, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Mul. Tadi ternyata banyak masalah beberapa hal. Banyak yang perlu ditanggapi oleh Pak Fadil. Tapi nanti sebelum Pak Fadil kita Dadang dulu ini. Pemda pasti ya. Yang Pemda tadi seperti yang disampaikan Pak Fadil. Oke. Pak Fadil butuh pengawasan karena pelaksanaan rata-rata BPN sama tingkatan pemerintah desa. Saya yakin
Pemda perlu mengawasi agar beberapa kendala tadi yang disampaikan oleh kepala desa, mulai luasan lahan dari letter C 10.000 tapi di letter D jadi 8.000 misalnya, atau sampai kemudian tadi kendala ternyata banyak yang terjerat hukum. Kira-kira tugas saya atau pengawasan dari Pemda Pak Dadan sebagai asesor gimana Pak? Silahkan Pak. Enaknya gimana supaya kendala-kendala itu tidak terjadi, terjerat hukum itu juga tidak terjadi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati rekan kami, Kepala BPN, Pak Fadil, partner saya, Pak Mul, Ketua Praja, Mas Fatur selaku host acara ini. Biasanya bahasa nama Samsul. Oh iya, Mas Fatur. Macam kurang enak bukan lagi. Iya. Bapak Ibu peserta diskusi di kafe ini, saya juga baru pertama kali ke sini. Moga-moga berkah Pak Dadan. Karena saya memang jarang nyambangi kafe-kafe ini. Kalau malam kebanyakan di rumah. Orang rumahan. Wabil khusus rekan saya Al Mukarram Bapak Hairul Saleh ini yang hadir di tengah-tengah kita, kasih aplaus dulu nih. Anggota dewan masih mau turun ke sini. Luar biasa ini. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan diskusi kita hari ini, tentu saya apresiasi nih kepada Mas Fatur selaku owner kafe ini ya, bahwa di sini memang setiap Kamis itu ada diskusi dengan topik yang berbeda-beda tentu sesuai dengan kondisi kekinian yang terlibat. Banyak hal sebenarnya bisa didiskusikan di sini ya, dan saya begitu diminta diundang ke sini saya siap. Saya insya Allah nanti sepanjang tidak ada agenda yang bersamaan saya insya Allah datang, dan saya datang setelah Pak Fadil, jadi masih kosong, saya sudah datang duluan. Saya disiplin waktu. Oke, terima kasih Mas Fatur. Jadi memang terkait dengan PTSL ini, yang pertama tentu kami pemerintah daerah tentu apresiasi dulu ATR BPN. Ya kan? Bagaimanapun ini program nasional yang harus dilaksanakan oleh Kementerian BPN dan didukung tentu oleh pemerintah daerah. Kita harus apresiasi kepada, karena memang nanti pada saatnya sampai setidaknya mudah-mudahan target 2025 itu bisa tercapai. Mudah-mudahan ya. Selesai ya. Karena kalau kita menyimak kemarin pidato Pak Presiden kemarin hari Selasa ya Pak Fadil ya, pada saat penyerahan sertifikat secara virtual, kita ngikuti Pak Fadil dan virtual di PM di Pendopo itu secara simbolis. Di sini juga dilaksanakan penyerahan sertifikat hari Selasa kemarin Pak Fadil ya. Secara simbolis di istana juga bersama. Jadi kata Pak Presiden, kalau tidak dilakukan seperti sekarang melalui PTSL ini, menurut hitung-hitungan Pak Presiden itu tanah seluruh Indonesia baru bisa terdaftar dalam waktu 160 tahun Pak. 160 tahun baru se-Indonesia itu tanah bisa terdaftar semuanya. Seandainya menggunakan cara-cara lama. Dulu sebelum ada PTSL paling 500.000 ke berapa ya Pak setahun se-Indonesia. Sekarang rata-rata bisa sampai bilang 10 juta dalam 1 tahun Pak. Sehingga diharapkan hitung-hitungan Presiden sampai 2025 itu bisa terselesaikan. 9 sampai 10 juta. Iya, realisasi. Iya. Terus naik setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Cuma tahun 2020 ini agak turun karena pandemi. Dari target 10 realisasi 6 juta sertifikat karena ada refocusing anggaran dan pandemi. Jadi sekali lagi tentu kami pemerintah daerah sangat mendukung program ini. Nah, bentuk dukungan ini tentu sebagai amanat SKB 3 Menteri, bahwa pemerintah daerah harus membuat peraturan yang mengatur lebih lanjut dari SKB 3 Menteri itu.
Nah, amanat itu sudah kita laksanakan. Ya, kita sudah menerbitkan Pergub nomor 13 tahun 2019 ya, yang mengatur mengenai pembiayaan PTSN ini. Nah, di situ secara materi itu mutatis mutandis dengan SKP 3 Menteri lah. Jadi materi Pergub itu kita mengambil dari materi SKP 3 Menteri ya, kita mengambil dari situ, baik dari tahapan-tahapannya maupun besaran biayanya kan begitu. Nah, jadi sesuai dengan SKP 3 Menteri, nah kita pun dalam Pergub itu pun menetapkan bahwa pertama tentu karena sesuai kewajiban amanat Pergub itu pastinya kan Pemda yang menanggung. Tapi karena bagaimana kita tahu bahwa kemampuan keuangan daerah kita itu juga masih terbatas, sehingga tidak memungkinkan kalau kita menanggung biaya PTSN ini memungkinkan, sehingga di Pergub itu pun masih berbunyi bahwa biaya proses persiapan pendaftaran ini ditanggung oleh masyarakat. Perbuknya itu demikian. Yang 150.000 Nah, ya kemudian besarannya adalah bahwa untuk setiap bidang itu ditetapkan sebesar 150.000. Itu mengacu kepada SKB 3 Menteri. Nah, kenapa kita menetapkan 150.000? Satu, memang acuannya SKB 3 Menteri. Kita pemerintah daerah tentu tidak dapat melampaui aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini ada SKB Menteri, kami PS Bupati tentu tidak bisa mengatur melampaui itu. Ya, kita ngikuti itu SKB 3 Menteri. Karena sudah ditentukan wilayah Jawa itu 150.000. Dengan perhitungan dari situ kelihatan untuk apa 150.000 itu? Untuk biaya administrasi gitu ya. Kemudian ada patok, pembuatan patok 3 dan 1 materai 6.000. Itu pembiayanya itu di sini. Tiga komponen pembiayaan itu. Ya kan? Biaya administrasi, patok 3 buah dan 1 materai 6.000 itu secara formal yang diatur baik SKB maupun di Pergub 13 2019 itu. Ya. Memang pada saat proses penyusunan Pergub itu berjalan, itu diskusi dengan saya banyak. Kami melibatkan juga APH, ya kan, kejaksaan dari kepolisian. Kita libatkan dalam proses penyusunan Pergub itu. Sebelum Pergub terbit, ya itu proses penyusunan Pergub itu kita sudah melibatkan pihak-pihak terkait APH, ya, BPN. Kita diskusi semua. Diskusi cukup alot di situ. Muncul wacana kita akan memberikan toleransi, ya kan. Kebijakan itu sebenarnya dalam upaya kita memberikan perlindungan kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa dan panitia. Sebenarnya kita memberikan perlindungan supaya dengan menetapkan biaya sekian ke depan tidak ada lagi teman-teman kepala desa yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum, tersandung. Nah, tersandung lah itu karena memang sebelum-sebelumnya terjadi ketidakseragaman dalam menerapkan biaya PTSL ini. Karena mungkin nanti Pak Padi bisa menjelaskan lebih rinci. Sebelum yang tahun ini barangkali, dulu memang pada saat itu ada tanda petik kewajibannya harus ada pembuatan akte ya Pak ya. Dulu tahun sebelumnya kan ada. Nah itulah kadang-kadang yang orang bermain di situ. Ini itulah sebenarnya. Nah, sehingga berdasarkan situasi seperti itu, kebijakan dari Kementerian daerah sekarang tidak diperlukan lagi itu ya Pak. Tidak diperlukan lagi, misalkan akte lebih itu nggak perlu lagi kan sekarang. Sekarang nggak perlu lagi. Sehingga dengan asumsi seperti itu, anggaran biaya 150.000 itu dianggap cukup. Karena secara resmi biayanya hanya 3 komponen. Pengawas misalnya gitu ya, sudah jelas itu aturannya dan kepala desa juga dikoordinasikan bahwa itu harus 150.000. Nah, sementara tadi beberapa kendala yang ada di kepala desa itu banyak kepala desa yang tersandung. Nah, apakah kemudian tidak diingatkan sebelum kemudian melakukan itu? Misalnya, yang di bawah yang melaksanakan kepala desa jangan sampai lebih misalnya. Ini karena nanti barangkali ini atau misalnya karena merasa kurang dan lainnya harus dengan apa supaya tidak
terjadi kesanjung misalnya. Pernah enggak Pak kira-kira ngalamin kalau begitu? Kasus-kasus seperti ini muncul sebenarnya sebelum lahirnya Pergub ini. Pak Mul ya. Sebelum lahirnya Pergub ini, itu berarti tahun 2019 ke sana. Yang dikenal corona waktu itu lah ya? Ya, waktu itu memang PTSL juga ya. Cuma waktu itu memang sekali lagi kita pemerintah adalah belum mengatur lebih lanjut sebagaimana diamanatkan SKB 3 ini. Nah, begitu perkembangan berikutnya banyak masalah-masalah yang timbul di bawah sehingga barulah kita masuk dengan pengaturan berupa Pergub 13 itu 2019. Karena kasus setelah 2019 ini seingat saya sudah tidak ada, Mas. Sudah nyaris tidak ada kasusnya. Jadi kasus-kasus itu terjadi sebelum lahirnya Pergub 13. Ini dengan checklist yang baru misalkan yang tadi disampaikan, apakah Pergubnya juga mau berubah dan Pergub yang mana? karena ada Ya, Pergub berubah kan begini, sekali lagi tentu sepanjang itu ada legal standingnya, Iya. kan gitu ya Pak. Perubahan itu dasarnya apa? Apakah perubahan itu berimplikasi kepada besaran biaya? Iya. Misalnya kan ya Pak ya. Ya, karena ada penambahan makro yang semula satu harus menjadi 6.000 jadi 10.000, kan berarti ada penambahan 4.000. Ya. Apakah 4.000 cukup signifikan kalau kita merubah Pergub misalnya? Apakah 4.000 itu sangat berpengaruh pada keseluruhan komponen biaya 150.000 itu? Kan begitu Mas. Apakah misalnya? Tapi apabila dipandang perlu nanti dengan perhitungan yang nanti jelas, bisa saja. Hanya memang sekali lagi kembali bahwa dalam prinsip-prinsip pembuatan aturan kita harus selalu patuh kepada aturan yang di atas. Sepanjang SKB 3 menterinya belum berubah, tentu kita pun agak sulit kalau kita mau merubah Pergub misalkan meningkat dari 150 menjadi 154 misalnya karena ada biaya Sumatera yang 96 menjadi 10. Nah, saya kira gitu. Ya, Kak, nanti Pak ada pertanyaan lain. Tadi bisa tidak misalnya gini? Tadi itu kan persiapan 150.000 kalau bisa dari APBD. Kalau tidak bisa maka dilimpahkan kepada masyarakat. Artinya misalnya ketika APBD juga disiapkan masyarakat bisa dimintakan itu kira-kira boleh nggak? Untuk mengatur begitu misalnya. Saya gini, sebenarnya tahun 2019 kita sebenarnya sudah merencanakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Waktu itu sekitar 3,5 waktu itu. Ya. Hanya memang waktu itu kita masih agak kesulitan merumuskan formulasinya. Bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat ini? Yang PTSL ini. Iya, dalam hal ini. Jadi misalkan PTSL 150.000, kita dari APBD membantu katakanlah 3,5 M kali sekian ribu bidang waktu itu hitungannya 50 sehingga ketemunya misalkan 50.000 per orang. Nah, kita mensubsidi 50.000 sehingga masyarakat itu membayarkannya 100.000. Hanya memang waktu itu terus terang kami dan teman-teman di APBD dan lain masih kesulitan merumuskan itu bagaimana mekanismenya. Mekanisme kita memberikan bantuan itu kepada masyarakat. Ya, akhirnya sehingga karena kami waktu itu belum menemukan formulasi yang tepat bagaimana kita menyalurkan bantuan itu, sehingga memang pada tahun 2015 bantuan itu belum dapat direalisasikan. Padahal kita sudah merencanakan memberikan bantuan itu sebenarnya. Artinya misalnya 150.000 itu misalnya ini administrasi dari masyarakat, terus kemudian karena 150.000 itu dianggap kurang, maka kemudian Pemda membantu nih misalnya memberikan patok, bukan uang lah ya, tapi dalam bentuk patok misalnya. 150.000 tetap masyarakat. Itu kira-kira diaturan boleh nggak begitu? Saya kira begini, saya kira mungkin saja nanti kita memberikan bantuan dalam bentuk lain. Ya. Bisa saja, ya. Misalkan seperti tadi dengan mengatakan dalam bentuk patok misalnya. Ya. Karena menurut teman-teman di Panitia Desa itu pengeluaran terbesar itu untuk pembuatan patok, ya. Rata-rata 3 biji, ya, 3 buah patok itu. Kemudian diasumsikan satu patok 25.000 Patok misalnya. pakai beton apa pring? Oh, beton ya, kalau
Kalau pakai bambu nanti atau bisa dalam bentuk cor utuh maupun ada di tempat lain menggunakan paralon di dalamnya cor gitu ya. Itu ada juga. Jadi mungkin saja Pak Fatur, mungkin saja nanti kalau tahun ini saya kira sudah tidak memungkinkan karena kan nggak memungkinkan karena kan APBD sudah di-stop ya. Oh iya. Nah, sehingga kemungkinannya baru tahun depan ya 2022 kemungkinan Kalau itu pun bisa kalau diperbolehkan. karena sebenarnya kan kalau kita merujuk ke SK 3 Menteri kan sudah pemerintah yang membiayai. Oh iya. Dia membiayai. Artinya berarti boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh memberikan dan di tempat lain itu juga sudah ada. Kabupaten lain sudah ada yang memberikan bantuan itu. Pamur sudah studi banding kemana-mana kami dari BPN. Ada kabupaten lain yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk biaya PTSL ada di Pemalang ya Pak Mul ya. Pemalang itu sudah melakukan Pemalang dari APBD dalam bentuk uang kepada peserta PTSL. Nah kita waktu itu pun sebenarnya ingin meniru Pemalang, cuma sekali lagi kita masih agak kesulitan di teman-teman di APBD belum menemukan mekanisme yang tepat untuk bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat peserta PTSL itu. Artinya Tapi ke depan bisa saja dikaji kemungkinan itu. Kalau kemarin rasa-rasan Pak Monpak bentuknya lain saja atau bisa saja nanti coba mungkin dari teman-teman Kades bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah ya ADD. Kalau ADD digang itu pasti teman-teman Kades nggak mau pasti nanti menghabiskan siltap agak nurun dikit aja Pak Mul sudah garuk-garuk kepala. Ini siltapnya turun berapa Pak Mul? Ya 100.000 lah, anggaplah 100.000 sedekah COVID. Nah besok APBD normal lagi, APBD normal kan nanti bisa naik lagi. baik. Ya. Baik, Pak Datang, terima kasih luar biasa penjelasan dan lain. Ternyata pemerintah sendiri tidak hanya tutup mata tapi melihat sebenarnya masalah apa itu tetap dikoordinasikan gitu ya pasti ya. Sebelum ke forum Pak, tadi ada dari Mas Mul soal beberapa kendala. Tadi diawali dari misalnya soal di sertifikat ternyata jadinya 8.000 gitu. Sementara di letter C-nya sudah 10.000 ini. Ini gimana kalau sementara mau didaftarkan lagi menjadi sertifikat? Nggak bisa. Itu gimana? Silakan Pak Fadil. Terima kasih Pak. Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan PTSL itu mendownload Pak. Mendownload data dari web pusat, mana-mana yang sudah sertifikat, mana-mana yang belum. Yang sudah sertifikat itu biasanya ada yang sudah ada NIB-nya, ada juga yang belum, seperti itu. Nah, ketika Bapak itu mungkin punya sertifikat, ada sertifikatnya tapi tidak megang, maka ketika ikut PTSL digabungkan dengan tanah yang diikutkan, mungkin seperti itu Pak, mungkin. Tapi pada asasnya kita itu mengukur di lapang berdasarkan patok yang dipasang oleh pemohon. Makanya salah satu kriteria kita juga untuk desa yang bisa dipilih sebagai peserta PTSL itu salah satu kriterianya yang sudah melakukan gerakan pemasangan tanda batas. Ini ya yang kita prioritas Pak, kita prioritas. Makanya tadi kalau dikatakan oleh Pak Mul ini bahwa desa itu melakukan pengukuran terlebih dahulu. Ini mungkin biaya ini Pak, pada saat pemasangan patok, terus mengukur terlebih dahulu, mungkin bahasa dulunya itu kelangsiran gitu. Ini yang tidak terbiayai Pak. Kalau masyarakat ditarik nanti bagaimana? Kan kayak gitu, dilematis memang Pak. Padahal kita BPN nyun sewu ngukur itu berdasarkan patok yang sudah dipasang seperti itu. Kalau Bapak tanahnya 10.000 dan mungkin yang 2.000 sudah pernah disertifikatkan, tetapi sertifikatnya tidak dipegang. Memang saya ada beberapa info di beberapa desa itu ada yang sudah
ada buku tanahnya di kantor, tapi sertifikatnya belum diterima. Mungkin dulu sudah diterimakan, tapi tidak sampai kepada yang bersangkutan, Pak. Sehingga pada saat PTSL ini masuk, ketika mau diukur, di kita itu tidak bisa keluarkan NIP lagi karena sudah ada sertifikatnya, nanti tumpang tindih seperti itu, sehingga hanya sampai 8.000 seperti itu, Pak. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, kalau toh memang itu salah ukur, Pak, itu jadi akibat pengukuran kita sudah diukur dari patok ke patok kok tetap jadi kurang. Kalau memang kenyataannya ada tanahnya, ya kita bisa meralat hasil ukurnya. Tapi kalau tanahnya tidak ada, kita suruh 10.000, nah yang nomboki siapa? Kan kayak gitu. Ini tanahnya siapa yang buat nomboki, kan kayak gitu, Pak. Itu seperti itu. Jadi ini ada berbagai kemungkinan berkaitan dengan luas yang kurang itu. Tapi kita siap, kalau itu kesalahan dari kita siap memperbaiki. Kan barangkali ada patok yang sudah dipasang, ternyata ada orang iseng masuknya pindah lagi. Nah, itu kita juga nggak tahu, Pak, itu seperti itu. Yang jelas, saya perintahkan kepada petugas ukur kita tidak dipatok, jangan diukur. Seperti itu. Iya, Pak. Tidak boleh. Karena nanti kalau sertifikat terbit, salah satu kewajiban dari pemegang sertifikat adalah ini, memelihara patok batas. Itu seperti itu. Terus berkaitan dengan honor, Pak. Nah, ini mau saya gambarkan sekalian seperti itu supaya jelas, Pak. Kepala desa apa petugas gitu ya, Pak? Ya, jadi ini untuk honor sidang panitia itu 5.600, Pak. Dicatat ini. Per bidang, waduh seger banget ini. Nah, untuk pembantu ukur desa mungkin ini 10.000 per bidang. Tuh. Ya, jelas ini? Pembantu pengukur. Iya. Terus untuk honor lapang panitia 11.400. Itu kayak gitu. Ini ya, ada honor lapang panitia, ada pembantu ukur desa 10.000 dan ada honor sidang 5.600. Jelas ya, Pak? Nah, ini. Jadi saya juga senang keterbukaan, Pak, orangnya. Saya kayak gitu. Saya senang keterbukaan sehingga kalau ada hal-hal apa saja tanyakan ke saya sudah pasang nomor WA saya. Kalau di sini masih memerlukan boleh dicatat 0811 261 5823. 0811 261 5823. Sekali lagi 0811 261 5823. Boleh marah sama saya juga boleh di WA. Ya, iya, Pak. Iya, boleh. Saya biasa itu seperti itu karena masukan dalam bentuk apapun sifatnya adalah untuk kita bisa tumbuh lebih baik di hari kemudian. Itu seperti itu. Jadi bagi saya masukan apapun saya terima. Itu tadi yang berkaitan dengan honor Dan luas lahan. luas lahan. Ya. Terus Kalau tadi, Pak, tadi kan dengan menyebutkan gini, mungkin desa itu ada honor itu karena mengukur dulu baru kemudian BPN itu mengukur. Mungkin habis ada anggaran di situ. Kalau kemudian desa mengukur dulu, sebenarnya sudah tidak masuk PTSL ya, Pak? Naruh patok. pemasangan tanda batas. Oh ya. Masalah tanda batas, Pak. Oh ya, menentukan batasnya aja. Ketika itu ada anggaran bukan masuk ke program BPS, tentu bisa jadi ya, Pak, ya. Artinya berarti desa boleh saja menambah itu. Tapi ternyata banyak orang yang tersandung gitu ya. Kira-kira ada pencerahan apa supaya yang tersandung begitu tidak terjadi gitu. Jadi kalau masalah biaya itu bukan domainnya BPN, Pak, itu gitu ya. karena Pergub itu domainnya Pak Dadan. Kalau masalah pemasangan patok, saya kembalikan lagi bahwa biaya yang ada memang satu adalah untuk biaya pengadministrasian berkas.
yang kedua materai, yang ketiga pembelian traktor. Kalau tidak salah juga ada transport 150 termasuk transport petugas dari desa ke kantor pertanahan. Itu include di situ, Pak. Itu. Jadi memang ya agak jomplang kalau bola-balik ke BPN-nya ya kalau membawanya berkasnya sekalian 1000 ya bisa 2 kali tok cukup lah mungkin. Tapi kalau 250 pulang lagi lah ya monggo itu dipenggali yang memungkinkan. Terus materai itu tidak hanya satu biasanya, bisa 2 minimal, bisa 3 bakal waris, itu seperti itu biasanya ada. Jadi kalau itu naiknya 4.000 bisa kemungkinan jadi 12.000. Nah ini mungkin bisa diolah kembali dengan masukan APH juga dari Pemda. Nanti kita juga ikut, Pak, beberapa kos yang mungkin membengkak dengan adanya perubahan peraturan, Pak, ini karena perubahan peraturan materai. Nah itu mungkin bisa diakomodir di Pergub yang baru kalau mau direvisi. Sangat tepat kalau saatnya sekarang karena kita sudah akan memulai PTSL, Pak, dan nanti targetnya 2021 berapa? Target pengukuran peta bidang 30.000, untuk sertifikat 71.800. Iya. Soal desanya berapa? Ya nanti yang jelas untuk pengulangan yang tahun 2020 kita akan laksanakan karena kemarin kan refocusing itu, Pak. Ya, refocusing. Ada beberapa desa yang belum selesai sehingga kita harus lanjutkan. Terus Bu Bupati juga sudah wanti-wanti itu kampungnya Bu Bupati mana, Pak? Bejo. Tuel. Nah, itu harus selesai zaman saya. Insya Allah bilangnya gitu ya. Baik, Hadir, beberapa pernyataan dan kemudian informasi yang perlu disampaikan masyarakat sudah sangat luar biasa. Tapi meski begitu, di sini ada beberapa orang-orang yang datang. Kita lemparkan kepada orang-orang mungkin lainnya ada dewan ya, mungkin yang sering banyak keluhan dulu nih. Kan saya yakin program apapun yang dilakukan oleh pemerintah biasanya uduk-uduk selain kepala desa mereka dewan. Silakan Pak Khoir Soleh. Terima kasih Mas Fathur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh. Kebetulan di Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum. Beberapa tahun yang lalu kami memang sering banget menerima aduan dari masyarakat tentang PTSL, baik dari masyarakat maupun dari kepala desa. Kalau dari kepala desa itu menginginkan supaya jangan sampai 150 karena operasionalnya itu kurang seperti itu. Artinya terlalu sedikit? Iya, artinya terlalu sedikit. Walaupun ada beberapa desa yang mampu dengan anggaran segitu saja mereka bisa lah seperti itu. Makanya kami memang sering mendorong kepada Pemkab Kabupaten Tegal supaya belajar ke Pemalang. Kok Pemalang bisa, padahal kan dekat tetangga kita. Itu pakai aturan yang seperti apa? Kalau saya pernah berbicara kepada Inspektorat dan Dispenmarkes itu ada BANQ, bantuan keuangan desa, di mana desa-desa yang akan mendapatkan PTSL didata kira-kira berapa ribu bidang, dan satu bidang itu akan diberi subsidi berapa sehingga tidak terjadi beberapa kepala desa dan panitia yang berurusan dengan APH yang akhirnya mungkin ya tanda kutip itu dijadikan kayak ATM seperti itu. Ini juga kadang-kadang kan menjadi miris. Seperti kejadian yang ada di Paketiban, Desa Paketiban, Kecamatan Tangkah, Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, terus Damuan, Talang, dan Kertayasa, Keramat, Tanjung Harja, Keramat seperti itu. Ini banyak sekali yang aduan-aduannya karena melebihi SKP 3 Menteri, lalu mereka melapor ke kami dan kami itu bingung. Akhirnya inspektorat juga turun, dan inspektorat turun pun ya disuruh mengembalikan. Intinya seperti itu.
Nah ini kan kasihan kepala desa dan panitianya kalau sampai seperti itu. Makanya dulu ada yang menyarankan dengan sistem yakni bikinkan dulu akte kayak gitu. Bikinkan dulu akte jual beli atau akte hibah atau akte waris. Dan itu pun sama. Kejadiannya sama, akhirnya ya suruh mengembalikan juga. Karena itu sudah menjadi program mau dijadikan PTSL, masa harus bikin akte dulu karena di aturan PTSL ada yang memakai akte dan ada yang langsung kayak gitu. Itu seperti itu. Makanya kami juga mendorong kepada Pemkab agar tahun 2021 ini jangan terjadi kembali hal yang seperti itu yang merugikan kepala desa dan panitianya. Karena ya seperti yang di Jati Bogor itu kan bolak-balik itu kasihan gitu loh di ituin terus kan kayak gitu. Tapi kan di 2021 misalkan pengen ada anggaran dari pemerintah daerah sudah tutup nih. Sebenarnya sih kalau memang Pemkab Pemkab itu berani ya, kan ada perubahan, kan ada anggaran perubahan. Kalau Pemkab berani, tapi ya itu tadi. Wong ini kan sudah lama, saya sudah ngomong dari dulu itu, ayo belajar ke Pemalang sudah bisa melakukan seperti itu kayak gitu. Tapi kan tadi kan Pak Dadan juga masih keder atau bingung tidak bisa memberikan solusi yang win-win solution buat masyarakat juga buat kepala desa dan panitia. Ini bahaya, makanya tolonglah kepada Pak Asisten. Karena beliau yang sudah dipercaya sama Ibu Bupati paling tidak memberikan masukan seperti itu, jangan menutup-nutupi gitu loh. Jangan menutup-nutupi, kasihan Ibu Bupatinya yang ingin pro rakyat ternyata karena terkendala sesuatu lalu jadi bumerang gitu. Mau belajar di Pemalang juga bisa, belajar di berbagai daerah juga bisa kan kayak gitu. Kayak gitu Mas Fatur. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya kasih aplaus untuk Bapak Anggota Dewan. Yang kepala desa ada? Oke. Mas Bapak. Praktisi hukum. Kepala desa Pak. Praktisi. Praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yang terhormat kepada Kepala BPN juga dari Pemkab, juga pada Bapak Mulyanto selaku Ketua Praja. Saya dari Kepala Desa Sumingkir coba ingin menyampaikan terkait dengan PTSL. Dari yang tadi disampaikan beberapa kendala permasalahan PTSL untuk kepala desa. Salah satunya adalah panitia, Pak. Terus terang panitia di tingkat desa ini untuk mencari relawan sing gelem dipaido, mingkober, pinter, luar biasa angel. Jadi kembali lagi ini pasti ke kepala desa. Mau dikasih honor berapapun pasti kembali lagi kepala desa yang akan mengawal, bertanggung jawab serta akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan PTSL. Sehingga ini terus terang menjadi permasalahan tersendiri di tiap desa. Kalau beberapa desa yang kebetulan memiliki panitia yang bagus, orang yang mau kebetulan punya saudaranya yang kebetulan pinter dan mau jadi relawan, ini akan memudahkan. Tapi kembali kalau ini menjadi tidak ada yang mampu, ini PR tersendiri. Permasalahan lain juga kepala desa ini kan manusia biasa. Dengan banyak permasalahan, bukan hanya PTSL ini saja sudah sangat rumit. Ditambah dengan program yang mungkin ini cukup bagus, tapi kadang itu tadi kepanitiaan yang kadang ini tidak memiliki standar kemudian yang kita harapkan. Mungkin ada, tapi dari sisi moral yang kadang awalnya kurang mendukung kepala desa ini sehingga sulit. Terus terang intinya adalah di masalah kepanitiaan, terutama adalah ketua panitia, sehingga ujung-ujungnya lagi adalah
kepala desa. Kemudian yang terkait dengan besaran yang diperbolehkan sesuai SKB 150, ini pada akhirnya harus kita laksanakan. Mau berapapun ya akhirnya harus kepala desa melaksanakan. Dianggap kurang, ya ternyata sudah ada yang bisa. Kalau kita cerita terkait di lapangan pasti banyak hal-hal yang tadi sifatnya pasti kurang. Tapi itu sudah menjadi aturan. Ya pasti harus kita laksanakan dengan apapun ceritanya. Sumingkir berapa Pak Sumingkir? Nopo nih? 150 tetap ya? Iya, kalau kita mengikuti harus sama 150. 1.500-an tidak. Kemudian ini terkait dengan warga yang sekarang memang menganggap bahwa PTSL ini gratis, ya. Kemudian membandingkan dengan yang dulu sebelum ada PTSL. Sertifikat itu ada pasti dikenakan biaya pajak, yaitu pajak BPHTB dan final yang 21%, 2,5% PPh 21 yang kena penjual. Nah ini kan masyarakat juga kadang kurang disosialisasikan terkait dengan pajak, sehingga pemahaman masyarakat ini bahwa PTSL gratis kita dapat sertifikat sudah tidak ada beban, sehingga ini seolah ada pemahaman kok dulu dikenakan pajak. Nah ini mohon penjelasannya terkait dengan setelah kita keluarkannya sertifikat PTSL ini dengan pajak, karena akte sekarang pun harus dikenakan pajak dua-duanya, BPHTB dan BPH final. Masa dengan sertifikat ini harusnya ada, tapi masyarakat masih belum memahami tentang sosialisasi PTSL terkait dengan pajak. Dan juga harapan saya setelah diselesaikannya PTSL ini langsung menyambung dengan perpajakan terkait dengan tupi yang nantinya itu juga harus ada perubahan. Ini juga pasti ada biaya dan balik lagi pasti kepala desa, karena tidak mungkin tupi rubah dengan sendirinya. Dengan perubahan tupi biaya luasan di sertifikat pengukuran baru yang seterusnya dan perubahan tupi yang itu juga akan dilakukan oleh pemerintah desa, pasti di situ juga banyak biaya yang memang itu tidak bisa kami sampaikan berapa, karena memang itu tidak ada biaya itu gitu. Itu juga mohon untuk bisa menjadi pertimbangan dan untuk dijelaskan terkait dengan permasalahan terutama pajak untuk PTSL. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Allah untuk Pak Kepala Desa Sumingkir. Pol, ping telu ini langsung. Oke, praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya semenit ini kan? 5 menit. Biasanya dibatasi 1 menit. Diskusi pada siang hari ini terkait PTSL, bahwa setiap program baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, daerah atau desa itu pasti baik dengan niat dan tujuannya. Tinggal bagaimana mereka yang di lapangan apakah akan melaksanakan sesuai SOP apa tidak. Hal-hal yang mungkin perlu diketahui dan mungkin akan menjadi masalah di kemudian hari ketika di lapangan pelaksanaan itu sedikit menyimpang, mungkin tidak sesuai mesti. Contoh pertama terkait tadi oleh salah satu anggota dewan perihal masalah banyaknya panitia di tingkat desa serat aparat penegak hukum. Bahwasanya bahwa SKP 3 Menteri sudah menguji anggaran 150, itu sudah dikunci jelas tidak bisa. Dan itu jelas aturan dari manapun ya jelas tidak bisa, karena sudah terkunci. Bagaimana sebuah perda-perbuk atau keputusan bupati akan mengangkangi peraturan yang lebih tinggi, nanti konsiderannya bagaimana? Sedangkan di situ muncul aturannya 150. Itu sehingga banyak mungkin yang
tingkat desa karena program nasional, tapi pelaksanaannya di desa mungkin yang desa yang banyak yang terjerat. Padahal desa di situ mungkin legal formalnya saya perlu pertanyakan, panitia itu yang mengesahkan siapa? Sedangkan di tingkat BPN jelas ada pengesahan, ada SK, ada pelantikan mereka yang menjadi tim PTSL. Itu jelas ada SK-nya, dilantik, diambil sumpah. Sedangkan di tingkat desa nggak ada yang namanya panitia tingkat desa dilantik, disumpah, nggak ada. Tapi lagi-lagi yang terkena jeratan hukum itu di tingkat desa. Itu suatu masalah, apalagi tujuan utamanya pungli. Pungli kalau sesuai KUHP 368 itu ancaman 9 bulan yang nggak masuk ranah sampai ranah kurungan penjara nggak masuk. Cuma karena yang meminta aparatur pemerintahan desa ya terjeratnya suap terhadap penyelenggara walaupun di tingkat paling rendah. Itu yang terjadi di lapangan. Kemudian yang teknis yang mungkin saya ingin penjelasan dari kepala BPN itu terkait masalah teknis di lapangan terkait masalah penerbitan bidak. Ada sebuah mungkin ya beberapa bulan kemarin aparat penegak hukum turun tangan mungkin terkait PTSL yang 2018-19 masalah kapling. Tanah kapling itu kan posisinya sawah. Proses dari sawah ke sertifikat. Kalau mau ada pemecahan, itu didasari dulu sebuah proses pendaratan. Itu baru bisa dipecah. Tapi kok adanya program PTSL malah menerobos portal aturan undang-undang kok seolah diperbolehkan bahwa tanah kapling itu bisa. Artinya itu ada gitu? Ada lalu kapling kemudian masuk PTSL gitu? Dipecah dengan dasar sebuah surat pernyataan pengakuan. Padahal kan sebelumnya mereka beli. Apakah mereka tidak masuk jeratan hukum lagi nanti 365, 366? Karena tanah sawah jelas nggak bisa dipecah, tapi real di program Prona kemarin, PTSL kemarin itu jelas hanya tanah kapling yang masuk program Prona hanya tanah ngejar target sekian ribu satu desa boleh dikangelan teman, akhirnya tanah kapling masuk-masukkan. Itu hanya karena ngejar target. Tapi padahal kan ada sebuah aturan regulasi yang tidak dibolehkan bahwa pemecahan tanah yang masih sawah dimulai dulu didasari dari proses pendaratan dulu, didaratan setelah darat baru skripsi pemecahan. Tapi kalau kemudian misalnya sertifikatnya muncul sertifikat salah kan mungkin nggak apa? Itu kan pemecah dipecah, tanah kapling nama satu orang dipecah luas 1.000 dipecah jadi 20 bidang, kan pemecahan. Sedangkan pemecahan stitching itu dasarnya kan mestinya kan dari pendaratan dulu. Setelah ada pendaratan dengan biaya sekian-sekian kepada pemerintah, barulah proses pemecahan itu bisa. Tapi kan adanya program dari pemerintah yang untuk mempermudah dan memperlancar serta mempersingkat proses penerbitan sertifikat dengan program yang baik, tujuan untuk masyarakat umum kadang yang saya katakan tadi SOP-nya kadang-kadang yang pelaksana di lapangan ya mungkin yang sekian persen ada yang menyimpang dengan tujuan mungkin ya kepentingan pribadi kelompok nggak tahu, yang jelas ada seperti itu. Makanya kan apa ya kemarin kan sempat turun tangan ya di proses seperti itu. Boleh tahu ya desanya mana Mas? Silakan mungkin dari BPN sudah tahu karena mungkin aparat penegak hukum sudah turun tangan terkait program PTSL kemarin 18-19. Nanti ini bisa banyak seperti itu lah, itu kan berarti kan standarnya kan mestinya ada dulu syaratnya bahwa pelaksana di lapangan mungkin kan mereka tim yang dilantik, disumpah dan mendapatkan SK oleh kepala BPN mestinya kan diberi semacam wejangan, semacam peringatan, semacam warning bahwa ini loh larangannya nggak boleh di lapangan. Sehingga kalau terjadi tanggung sendiri. Cuma kan resikonya kan ketika yang tanda tangan sebuah penerbitan sertifikat itu kan tim pertama, setelah itu kan masuk ke sini.
Itu sebuah real permasalahan yang mungkin jadi ramai karena ada juga ini dari Pak Kepala Desa pesen mempertanyakan kalau itu bisa, apakah tanah bengkok mau dibuat program juga? Boleh apa Mestinya kan boleh, tapi nggak bisa. Kalau bengkok, Pak Lurah ini masih titipannya Pak Lurah. Ya, jadi mempertanyakan seperti itu atau padahal jelas kalau memang kemarin aja bisa karena sawah dipecah apalagi bengkok. Ya jelas bisa sawah dibuat bisa lagi ya bisa, itu jelas bisa. Itu real tapi jelas itu menerobos sebuah aturan. Tinggal bagaimana SOP-nya terhadap mereka tim yang di lapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini jadi Oh iya, saya kira terkait dari kewenangan pemerintah daerah. Adanya sebuah program dari pemerintah pusat, pasti di situ ada anggaran dari pemerintah pusat dan di daerah walaupun melalui DAO tidak secara prinsip muncul untuk PTSL pasti ada. Seperti tadi Bapak Anggota Dewan atau bahwa itu tinggal kemauan Pak Asisten. Di situ ada bagian hukum di pemerintah tinggal membuat telaah kajian bagaimana sebuah kajian telaah itu bisa digunakan oleh sebuah aturan undang-undang sehingga ketika anggaran itu dicairkan tidak ada akibat hukumnya. Itu jadi pemerintah daerah juga ada kewajiban jelas atau menyangkut untuk mensejahterakan masyarakat apalagi di program-program nasional. Kiranya itu aja karena sudah diketipi oleh host. Banyak-banyak kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua. Saya pikir itu banyak yang perlu ditanggapi, khususnya dari Pak Fadil, Pak. Mulai dari nanti saya yakin perlu tanggapan juga dari Pak Asisten karena tadi ada omongan jangan ditutup-tutupi ada omongan. Pak Fadil dulu lah gitu. Terima kasih Pak. Saya juga mau jawab ini yang ketinggalan nih, tanah timbul ini. Bahwa mau dijawab secara hukum atau mau dijawab kepenake? Nah, kalau dijawab kepenake ya kon mohon. Tapi kalau secara hukum nggak bisa Pak. Karena di pasal 27 itu salah satu UPA, salah satu sebab tanah musnah itu adalah hilangnya tanah tersebut. Hapusnya hak atas tanah adalah tanahnya musnah. Nah itu seperti itu. Sehingga yang metu mendung nama ini durung boleh sing tanah hilang kayak gitu. Bagaimana cara memproses itu agar bisa menjadi hak orang yang menguasai? Syaratnya yang pertama nanti kalau itu di tepi sungai dilihat sepadan sungai di luar sepadan sungai atau enggak. Terus yang kedua itu masuk aset apa enggak, pemali comal apa namanya Pak, PSDA Pak, iya PSDA itu. Terus tidak masuk kawasan hutan, tidak disengketakan oleh masyarakat aja orang isi garap orang nyong si garap. Nah terus ada keterangan penguasaan dari kepala desa. Kepala desa nggak boleh bancin di banciladan, PT sedulure diwei keterangan. Kayak sih garap ket ganu, tutu sedulure ora diwei, ya nggak boleh, itu kayak gitu. Jadi ini juga harus jadi pertimbangan. Itu tanah timbul ya Pak, itu begitu. Karena statusnya yang timbul baru adalah tanah negara. Tanah negara bisa dimohon apabila kriterianya tidak dalam sengketa, bukan merupakan aset, bukan kawasan hutan, ada surat keterangan penguasaan dari kepala desa. Inilah kesaktian kepala desa di sini Pak. Ya, itu seperti itu. Kesaktian. Iya, sakti karena dia mengeluarkan surat keterangan penguasaan SKP Pak. Kalau tidak melakukan itu nggak bakalan jadi. Nah, itu jadi Sakti. kepala desa saktinya di sini. Terus yang kedua kaitannya dengan kenapa sih PTSL orang kena pajak? Enak temen kudune anak BPHTB, anak BPH. Bapak lihat di surat penguasaan tanah, surat pernyataan penguasaan tanah, bahwa dengan dibuatnya surat pernyataan itu maka kewajiban BPHTB dan BPH
tetap menjadi kewajiban si pemohon. Dan kita nanti melaporkan kepada Pemda mana yang terkena pajak, mana yang tidak. Itu ada laporannya, ada formnya. Itu seperti itu Pak. Kepada Pemda nanti Pemda yang nagih kayak gitu. Kalau kena BPHTB. Karena apa? Karena terkendalanya dulu keluarnya surat percepatan PTSL ini, PTSL itu jadi ribut pakai akte. Ya akte orang pada masih 600 ini bolong 100, ini 1.500. Sekarang akte nggak ada ya Pak? Bisa tidak pakai akte, tapi kalau sudah dibuat aktenya bisa digunakan. Bisa digunakan. Kewajiban pajak tetap kepada si pembuat akte. Kalau belum ada akte, Bisa pakai surat pernyataan, tapi tetap ada kewajiban pajak yang nanti akan kita laporkan. Seperti itu, Pak. lebih mudah berarti. Ya, itu seperti itu. Itu di surat percepatan PTSL 2018. Ini memang bikin bapak-bapak semua jadi terjebak, ya kan? Terus, oh jadi PTSL anak ini orang dia aktif. Nah, mungkin yang PPAT kayak gitu. Nyuci apa? Kayak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita jadi apa ya? Jadi semangatnya jadi turun, Pak. Iya. Karena ya kita kan sumpahnya memakmurkan rakyat ya, rakyat lebih sejahtera. Tapi kadang-kadang kita juga mencintai rakyat karena elah YouTube get, ya kan Pak? Nyoli apa sih ya? Nah itu kayak gitu. Jadi semoga niat kita itu nanti dirubah untuk PTSL yang selanjutnya seperti itu. Soal panitia, Pak. Soal panitia yang di tingkatan desa. Ya, nah ini kalau panitia ini memang domainnya desa Pak, kayak gitu. Kalau kita panitia PTSL nanti ada yang dari desa yang disumpah kadesnya dan salah satu perangkatnya kan Pak nanti itu ada Pak. Tapi untuk yang di desa itu memang saya pernah dengan APH sebenarnya kalau yang narik-narik masyarakat bukan aparat itu mulai dari RT, RW dan pamong desa itu mungkin desa jadi tidak terlibat kayak gitu. Kalau aparat kan tipikor Pak, iya kan tipikor. Tapi kalau ngomong nyong dulu deketikna lah, lo takupai, ya itu artinya kan sukarelaan kan kayak gitu. Yang penting bukan aparat Pak. Aparat itu yang soli gaji gitu, jadi awalnya ngono. Kayak gitu, jadi wis dibatasi itu kayak gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Apalagi panitia desa kapling, sawah kapling ini perlu saya beritahukan Pak. Saya perintahnya untuk sawah tidak bisa dikapling-kapling. Perintah dari saya masih mugemi itu. Boleh tanyakan. Saya pindah ke sini terus menangani PTSL yang 2019 ya. Perintah saya tidak bisa. Harus satu yang tercantum di letter C. Sapa ibu dulu. Setelah itu nanti prosesnya mungkin pendaratan. Tanah sawah bisa dipecah manakala warisan. Ya. Warisan itu bisa dipecah. Itu seperti itu. Kalau itu dari warisan silahkan. Pas PTSL bagi warisisan ya monggo. Itu jadi bisa dipecah-pecah. Itu seperti itu. Tapi kalau itu direkayasa misalnya muni ABC, yang rekayasa nanti yang menanggung resiko. Itu seperti itu. Tapi perintah saya tegas terhadap tanah sawah tidak bisa dipecah-pecah. Itu seperti itu Pak. Sama aja sekarang saya itu diprotes Pak. Siki BPN pecah luihkan 5 orang bisa pribadi. Ya memang aturannya seperti itu. Perkaban 1 2010 Romawi 2 angka 9 bahwa pemecahan terhadap bidang tanah lebih dari 5 bidang diperbolehkan jika karena warisan. Itu seperti itu. Saya disodoli aneh-aneh ini saya tetap sekelari itu aja lah. Ya kalau Bapak pengen mecah lebih dari
5 kayak dulu yang boleh katanya, ya saya dipindah, gitulah, saya rela kok kayak gitu. Tolong Bapak lapor nanti dipindah karena saya, jadi nanti mungkin pimpinan yang baru ada toleransi. Kalau saya aturan nggak berani Pak, itu seperti itu. Perkabar 1 2010 Romawi 2 angka 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi itu seperti itu Pak. Kalau tanah sudah jadi kapling tapi belum sertifikat, kira-kira boleh nggak tanah PSL? Sudah jadi kapling, Kapling ini tapi belum sertifikat. sama bukan itu? Bukan, sudah minta kapling gitu, tapi belum sertifikat misalnya. Sawah masih sawah. Oh iya. Iya. Nggak bisa Pak. Rata-rata posisinya masih sawah. Mungkin kalau tanah darat di kapling, Iya. tanah darat di kapling. Nggak ada ya? Oh ya udah, nggak ada. Oh ya sudah. Sementara itu belum ada. Oh ya, ya udah. Kalau seperti itu, ya itu Ada pertanyaan Pak juga. Itu kan untuk semuanya baik orang kaya maupun orang miskin. Kalau kemudian tanah itu milik perusahaan, kemudian masuk PSL boleh nggak? kalau perusahaan tidak boleh Pak. Oh, tidak boleh. Itu seperti itu. Yang saya terima, ini saya orangnya sensitif. Surat masuk saya, tanah perusahaan diikutkan PSL. Setelah saya lacak, ternyata tanah tersebut atas nama pribadi-pribadi. Setelah itu dijual ke perusahaan. Itu seperti itu setelah diklarifikasi. Tapi yang jelas kalau itu sudah milik perusahaan terus ikutan PSL Nggak boleh. Pakai permohonan. Nah, bengkok boleh Pak, tapi sementara ini ada program dari pemerintah terhadap aset-aset Pemda dan juga intip. Intip itu inventarisasi tanah instansi pemerintah. Itu seperti itu. Bengkok pada dasarnya boleh Pak, boleh, itu boleh. Cuma Pemda sekarang kan lagi mensertifikatkan di bawah supervisi KPK Pak. Nah, supervisi KPK. Kita itu kemarin dapat penghargaan ranking 2 terbanyak. Ini Pak Badan prestasinya luar biasa. Kasih aplaus untuk Pemda. Ranking 2 terbanyak kita. Nah, kalau bengkok itu berarti yang bayar 150 desa atau gimana? Ya, mestinya gitu Pak. Masa BPR? Atau mungkin Pemda ada subsidi mau? Asal namanya Pemda ya Pak. APBDes ya. Nah itu seperti itu. Monggo. Ini berarti sudah terjawab semua ya Pak. Bengkok sudah, pemecahan sawah sudah, panitia desa ya ini Purbawaseso di desa Pak. Ya, desa yang milih lah nanti. Pajak PSL sudah termasuk di pernyataan penguasaan. Terus tanah timbul juga tadi sudah saya jawab. Itu seperti itu. Di mana-mana itu kepenginnya sing tanah hilang metu gontu kan kayak gitu. Iya. Itu padahal tidak seperti itu. Ya saya kira itu Pak. Baik. Langsung ke Pak Dadang. Soal tadi misalnya ada dari Dewan ini jadinya agak kurang sedap ini kan. Perlu tanggapan. Saya gini, kami tetap punya komitmen bahwa nanti tentu ke depan dan saya tentu akan minta dukungan beliau juga. Ini komisi 1 ya. Menghidupkan kembali Pak Hersal ya. Kita sama-sama nanti coba kita hidupkan kembali tahun depan ya 2022 ya. Nanti coba kita hidupkan kembali itu. Nanti formatnya seperti apa? Nanti kita diskusikan Pak. Itu ya. Kemarin Pak Bor sudah menyampaikan ke saya, Pak, gimana kalau bentuknya patok ya? Kita bikin patok, kita distribusikan ke desa misalkan ke manusia. Itu juga salah satu solusi juga kan ketika nanti kita memberikan bantuan ke masyarakat itu bentuknya tidak uang tapi patok misalkan per orang 3 misalnya itu juga wacana yang bisa kita pertimbangkan. Jadi sekali lagi dari Pak Bambang, Pak Elsol nanti tentu saran kami terima, nanti kami segera lanjuti. Saya malah kemarin sudah mendiskusikan dengan Pak Bapeda, Pak ini ada serangan ini, iya ya, Pak itu bisa juga seperti itu. Nah, nanti kita coba kita akan hidupkan kembali itu, karena itu memang itu komitmennya Ibu Bupati ingin membantu itu, hanya waktu itu memang ada problem seperti itu. Kemudian saya tadi bertanya dengan beliau Pak Kades, terkait dengan perubahan SPPT baik.
Sebenarnya untuk berubah SPPT tidak ada biayanya, Pak. Tidak ada biaya perubahan nama SPPT, tidak ada biaya. Bapak tinggal datang saja ke sini, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, datang ke situ, nanti mengisi SPOP dan LSPOP-nya, lampiran SPOP, itu nama nanti langsung berganti, Pak. Langsung berganti. Kalau ngurus sekarang, nanti tahun depan, misalkan nama sudah bisa berubah. Dan itu tanpa biaya. Seandainya panjenengan datang sendiri ke Bapeda, tapi nek ngomong uang yang mesti beda misalkan. Lah itu mungkin yang bilang ada biaya itu ya bukan biaya di sana di Bapeda. Nggak ada biaya, Pak. Saya berani memastikan merubah SPPT di Bapeda tidak ada biaya serupiah pun. Biaya mungkin perangkat desa yang di disuruh lawang udut mangan di jalan bensin, ya itu biayanya. Tapi di sana itu tidak ada biaya, Pak Kades. Monggo nanti kalau masyarakat desa yang membutuhkan dan merubah SPPT, silakan nanti masing-masing datang ke Bapeda tuh, kantornya di sebelah Jogja Mall ke situ ya. Nanti di situ diminta ngisi 2 berkas ya, SPOP dan lampirannya ngisi. Ini nanti tahun berikutnya sudah ganti. Mungkin saya gitu aja. Iya, baik Pak Dekan. Pak Nur ada tanggapan dari tadi yang sebenarnya? Terima kasih. Yang jelas kami berpesan kepada teman-teman Kades yang akan melaksanakan program PTSL tahun 2021 ya. Saya berharap jangan terburu-buru dan membuat peraturan desa ya, karena barangkali ada perubahan dari SKT 3 Menteri itu. Dan kalau Pergub nomor 13 tahun 2019 mau dijadikan dasar membuat perdes itu sudah bisa. Namun jangan sampai melebihi kewenangan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan SKD 3 Menteri. Perlu disasati tadi memang mau diapakan anggaran 150.000 itu tidak cukup. Ya, karena saya itu sudah menjadi melaksanakan, Pak. Saya sudah melaksanakan dulu 300.000 karena ada surat edaran dari gubernur. Ya, itu saya dari 300.000 itu saya rasa cukup. Ya, dan saya berpesan kepada teman-teman Kades juga, ya, karena belajar dari kejadian-kejadian teman-teman Kades ya, ada yang sampai stroke, ya, ada juga yang sampai masuk, ya, iya, ada perangkat desa juga yang meninggal, ya, banyaklah untuk permasalahan-permasalahan ini, dan saya mohon bimbingan juga dari BPN ya, selaku penanggung jawab lah. Kalau saya katakan Pak, karena yang membawa program ini adalah BPN ya, bersinergi dengan teman-teman kepala desa ya, berikan arahan-arahan ya. Memang sebelumnya sih BPN itu sudah sebelum melaksanakan itu biasanya dikumpulkan dulu Mas. Ya, diberi masukan-masukan baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian itu sudah. Namun karena sebenarnya ini juga keputusan bersama bersama oleh masyarakat desa. Jadi kalau ditarik lagi, ya, sebenarnya asas manfaat kalau dikedepankan itu sebenarnya APH ya. Kita ada hitung-hitungannya lah. Asas manfaatnya itu besar atau tidak untuk masyarakat. Ya. Menurut saya ketika ada asas manfaat besar untuk masyarakat, ya lindungilah kami dalam arti kepala desa dan perangkat desa. Nah, itu saya berharap kepada APH juga untuk untuk melindungi teman-teman kami, membantu mendorong program dari pusat ini, yaitu program PTS. Ya, jadi masyarakat di Indonesia ini mungkin ya, masih tergolong latah lah. Intinya tadi dalam penyelesaian sengketa pertanahan pemasangan patok aja itu biasanya tukaran Pak. Ya, banyak kasus-kasus yang kami alami. Di sini medali baik dari Kapolri nanti dihitung lebih dari 150 Pak.
itu nanti untuk menggiring opini bahwa anggaran yang diminta oleh kepala desa itu lebih dari 150.000. Nah, itulah bisa dijadikan temuan. Bahasanya pungli, Ya. seperti itu. Jadi Mungkin sekalian karena waktunya sudah cukup mepet, mungkin sekalian closing statement Pak. iya. Terus untuk saya minta kepada BPN, yang tadi telah disampaikan lagi, untuk menegaskan bahwa teman-teman kades kemarin yang sudah banyak mengajukan Pak, ya karena ada refocusing, ya akhirnya dari target sekian hanya tercetak sekian, mohon untuk diagendakan supaya diteruskan. Ya, itu ya karena apa? Karena ini adalah sebagai kewajiban Pak. Kadang di tingkat tadi saya dapat WA juga ya, itu Pak. Karena banyak yang apalagi yang kepala desanya meninggal Pak, itu masih meninggalkan beban juga kepada masyarakat. Jadi mohon untuk dilaksanakan di tahun 2021 ini. Ya, monggo tadi terima kasih atas kejelasannya Pak. Kejelasannya yang tadi sebenarnya ada biaya bantu ukur dan untuk administrasinya. Ini saya aja itu baru dengar Pak. Ini baru dengar Pak. Sebenarnya itu cukup Pak. Iya. Dan ditanyakan dan saya itu tanda tangannya kosong, tidak ada nominalnya Pak. Terus terang jujur ya. Jadi tanda tangan saya itu kosong di sini. Ya, jadi kalau Bapak tadi mungkin di 2018 ya, 2018 itu kosong karena apa Pak? Pembagian sekarang aja itu diberikan BPN kepada masyarakat. Masyarakat itu dikumpulkan. Ketika dikumpulkan kepala desa tidak memberikan minuman aja, ya, itu beban dari kepala desa. Iya. Dan dari BPN itu tidak membawa nih yang mau dibagikan sertifikat lalu 1.000, membawa semak 1.000 untuk para pemohon itu tidak. Nah itu beban dari kepala desa, dan tadi dibilang ada 4.000 kalau 1 atau 10 itu mampu dibiayai oleh kepala desa tersebut. Nah kalau ribuan, ya, kalau ribuan itu misalnya 4.000 kali 1.000 udah 4 juta lah ya, kepala desa duitnya dari mana? 1 kali gaji. 1 bulan gaji. Kalau sudah tidak dipotong oleh pihak yang berwajib. Itu saja, terima kasih Pak. Mohon saya tetap kepada teman-teman kepala desa bisa menjalankan program PTSL. Saya berharap dengan Kabupaten Tegal sesuai target dari Pak Jokowi 2025 itu karena sudah bersertifikat semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mul. Pak Badut barangkali closing statement Pak Badut. Jadi yang pertama sekalian menanggapi Pak Mul, ini untuk yang 2020 ini ada pengulangan di 2021 Pak, karena kemarin refocusing ya. Nah terus yang kedua, saya juga berpesan bahwa segera aja dilaksanakan untuk nanti desa-desa yang kami undang calon peserta PTSL untuk gerakan pemasangan tanda batasnya Pak. Tuh. Terus yang ketiga, kalau memang nanti Pemda mau membantu, ini kalau memang loh, Pak Dada, mungkin anggaran yang ada dari pusat kalau memang nanti kurang Pak, untuk alokasi Kabupaten Tegal, nah itu bisa misalkan 3 miliar untuk menambah sekian bidang di lokasi mana yang mungkin dianggap desa agak tertinggal kayak gitu. Nah nanti dibantu atas biaya dari Pemda juga ke kita, nanti kita urus ke pusat agar menambah target kita, itu bisa juga seperti itu ya. Saya kira ini, mohon maaf jika banyak kekurangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dadang, closing statement. Baik Mas Toto, terima kasih. Jadi mungkin untuk terakhir kali pada teman-teman kades, karena bagaimanapun ini adalah program nasional yang kita laksanakan untuk kita apapun situasinya, ya, tentu kita harus sedapat mungkin mendukung program ini, termasuk kaitannya dengan biaya yang sudah ditetapkan. Jadi sepanjang belum ada perubahan aturan dari atas, tentu kami tidak bisa mengambil kebijakan di USD sekarang.
Jadi untuk pada tahun ini ya tetap menggunakan acuan Pergub 13 2019 dengan harga 150.000 ya. Jadi sekali lagi tentu kami dukung, mungkin kami nanti melalui teman-teman kami di kecamatan bersama untuk membantu selalu mendampingi Kades ya, membantu juga mengawasi, memantau, evaluasi pelaksanaan ini sehingga nanti tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul di bulan negeri. Nanti tentu dengan dukungan teman-teman dari Dewan ya, kami satu tentu mari kita hidupkan kembali rencana kita dalam upaya membantu masyarakat dalam program PTSL ini. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil seperti itu. Ya, karena sekali lagi bahwa ini adalah komitmen Ibu Bupati membantu masyarakat dalam program PTSL. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadang, Pak Fadil, dan Pak Mul. Terima kasih juga para pengunjung yang sudah hadir di Nyong Kopi, para penonton yang ada di channel Facebook dan di Nyong Kopi. Kasih aplaus untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah kata dan kondisi yang seperti ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong kopi kok kami sana cak laleng.